Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini insyaallah biiznillah kita akan menyampaikan kisah dari seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ibrahim disebut juga dengan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, ya, karena seluruh nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, baik nabi-nabi dari Bani Israel maupun dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh kerana Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang dicintai oleh agama-agama samawi, ya, agama Yahudi, agama Nasrani, semua cinta dengan Nabi Ibrahim. Bahkan mereka mengaku mereka adalah keturunan sesungguhnya dari Ibrahim alaihissalam. Ya, maka Allah membantah, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Bahwasanya Ibrahim bukanlah Yahudi, ya, bukanlah Nasrani, tapi dia seorang Muslim yang hanif, yang jauh dari kesyirikan, dan dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membacakan kisahnya, kita akan menyampaikan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau Nabi yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dan hanya ada dua Nabi yang bergelar Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalilan. Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana menjadikan Ibrahim kekasih. Dan dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahim khalila, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kekasih itu maksudnya, kekasih itu adalah a'la darajatil mahabbah, tingkatan tertinggi dari rasa cinta. Disebut dengan khalil tatkala dia mencapai khullah. Khullah itu disebut yatakhallal, yaitu masuk dalam seluruh tubuh. Kecintaannya masuk dalam seluruh tubuh, ya. Benar-benar cinta yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Secara Allah mencintai hamba yang bertakwa, Allah mencintai hamba yang bersabar, Allah mencintai seluruh para nabi dan rasul. Tetapi derajat cinta yang tinggi khullah hanya kepada Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wajar, Ibrahim dikatakan Khalilur Rahman. Bagaimana tidak, dia diuji dengan hal-hal yang dia cintai dan dia kalahkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, diuji misalnya dengan Ismail. Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim sudah menikah puluhan tahun dengan Sarah, kemudian menikah dengan Hajar. Sudah puluhan tahun menunggu seorang anak. Begitu anaknya lahir, Ismail lagi benar-benar hatinya terikat kepada buah hatinya tersebut. Ismail alaihissalam, Allah suruh dia bawa ke Mekah. Dibawa ke Mekah, jauh terpisah dari anaknya yang sangat dia cintai, dia nantikan puluhan tahun. Kita tahu bagaimana perasaan cinta seorang ayah kepada anak. Ya, dia tinggalkan istrinya Hajar yang sangat dia cintai. Jadi Nabi Ibrahim diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Contoh lagi, dia harus pergi
disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya. Walamma balagha ma'u sa'ya, tatkala Ismail sudah mencapai dewasa, ya, maka Ibrahim bermimpi akan menyembelih anaknya dan dia menjalankan perintah tersebut. Ya, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Menurut bagaimana? Ini ujian yang sangat berat bagaimana seorang menyembelih anaknya sendiri. Tapi Ibrahim alaihissalam laksanakan. Sebagai bukti cintanya kepada Allah lebih daripada segalanya. Anak yang dia cintai, Ismail, sudah mencapai masa dewasa. Maksudnya cintanya sudah benar full, ya. Sudah dewasa, istilah kita sudah jadi orang, sudah bisa mengganti posisi bapaknya. Kemudian ternyata Allah menyuruh untuk disembelih. Ini ujian berat. Ini maksudnya Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang dia cintai. Dan dia tinggalkan, dia mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada hal tersebut. Demikian juga Ibrahim alaihissalam. Diuji harus meninggalkan negerinya, Babil, ya. Tinggalkan kampungnya, ya. Diuji bermusuhan dengan orang tuanya. Bayangkan. Bermusuhan dengan orang tuanya. Kalau bermusuhan sama yang lain enggak ada masalah, sama orang tuanya. Ayahnya sendiri Azar. Ya. Sampai Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya. Ini ujian semua berat. Ujian semua berat. Ya, sehingga wajar jika kemudian Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, Khalilur Rahman. Itu banyak sebab-sebab yang lain. Tapi ini saya katakan di antara hal-hal yang menakjubkan, Ibrahim diuji pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Tadi saya katakan 4. Pertama, diuji untuk berpisah dari putranya yang berlahir Ismail. Kedua, dipuji tatkala dia harus menyembelih putranya. Ketiga, dipuji meninggalkan kampung halamannya. Keempat, diuji harus bermusuhan dengan bapaknya sendiri. Ya. Taib. Maka wajar jika Ibrahim disebut sebagai Khalilur Rahman. Ya, mungkin kita perlu catat, ya. Ibrahim diuji pada perkara-perkara yang ia cintai. Namun ia mengedepankan kecintaan kepada Allah. Di antaranya terpisah dari Ismail ketika kecil, ketika baru lahir, padahal anak yang ditunggu-tunggu. Kemudian disuruh untuk menyembelih Ismail ketika dewasa. Diuji harus meninggalkan kampung halamannya. Di antaranya diuji bermusuhan dengan bapaknya. Dengan bapaknya yang sangat dia cintai. Ya. Sampai saking cintanya Ibrahim mengatakan, aku akan mohon ampun buatmu ya Allah, ya ayahku, aku akan mohon ampun kepada Allah untukmu ayahku. Dan Nabi Ibrahim dilarang. Ya, kenapa? Karena saking cintanya kepada ayahnya. Ini di antara keistimewaan Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Kemudian di antara keistimewaan yang kedua, Nabi Ibrahim, kita selalu bersolawat kepada Nabi dengan menyebut Ibrahim dan keluarganya. Ibrahim dan keluarganya. Makanya salawat terbaik, dan ini pendapat para ulama, ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya, afdhalus salawat, salawat terbaik namanya salawat Ibrahimiyah atau salat Ibrahimiyah. Salawat al-Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah yaitu di Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Di situ doanya, ya Allah, ya, bersalawatlah kepada Muhammad, ya, kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berilah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana kau memberkahi Ibrahim dan keluarga
Ibrahim. Bayangkan Nabi, kita berdoa kepada Allah agar memberikan salawat sebagaimana salawat kepada Ibrahim. Dan kepada keluarga keberkahan kepada Nabi dan keluarganya sebagaimana keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Ya, karena tadi saya sudah isyaratkan, Ibrahim keluarganya luar biasa. Semua para nabi setelah Ibrahim semuanya kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Semua nabi setelah Ibrahim semuanya kembali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia dikatakan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Taib. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia yang pertama kali dipakaikan baju. Baju pada hari kiamat. Dalam hadis kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan kama khuliqu. Kata Nabi SAW, manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi khufatan uratan, tidak pakai alas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, belum disunat, kama khuliqu, sebagaimana diciptakan waktu dilahirkan. Demikian seorang bayi, tidak pakai alas kaki, kemudian tidak pakai baju, belum disunat. Kemudian Nabi bacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami permulakan penciptaan, kami ulangi lagi. Yaitu manusia diciptakan, dibangkitkan pada hari kiamat seperti pertama kali keluar dari perut ibunya. Setelah itu kata Nabi SAW, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Yang pertama kali dipakaikan baju adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Kata para ulama, di antaranya mengatakan, karena Ibrahim waktu dia mau dibakar, dia dibuka bajunya. Dibuka bajunya, kemudian diikat di ketap raksasa, dilemparkan. Dia dibuka bajunya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia rela, ya. Dia rela diperlakukan demikian, ya. Dan dia bersabar, maka dia yang pertama kali pakai baju pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Taib, yang berikutnya, ya. Keistimewaannya banyak sekali. Pujian-pujian, ya, dalam Al-Quran. Banyak banget, ya. Tapi kita akan sebutkan beberapanya, ya. Pujian-pujian Allah terhadap Ibrahim alaihissalam. Di antaranya Allah berfirman, ya, wa Ibrahim alladhi waffa. Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim yang memenuhi janji atau menjalankan perintah Allah. Semua perintah Allah dia kerjakan. Allah banyak menguji Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibtala Ibrahima bikalimatin fa'atammahun. Tatkala Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah, fa'atammahun, dan Ibrahim menjalankan seluruh perintah. Jadi Allah, bahkan kata Allah, Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah. Ibrahim menyempurnakan dan tadi saya katakan bahwasanya Ibrahim tugasnya berat, ujiannya berat-berat. Sampai disebutkan beliau disuruh untuk sunat ketika berusia 80 tahun. Ibrahim sunat, ya. Semua diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Maka dipuji oleh Allah, wa Ibrahim alladhi waffa. Subhanallah. Ibrahim yang selalu wafi, menunaikan seluruh perintah Allah. Fa'atammahun, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim id jaa rabbahu biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara pengikut Nabi Nuh alaihissalam adalah Ibrahim. Ibrahim, pengikut Nabi Nuh Ibrahim alaihissalam. Ketika ia datang kepada Allah
kepada Allah dengan hati yang salim, yaitu hati yang selamat. Subhanallah. Hatinya bersih Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersih. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada sombong, bersih dari seluruh penyakit hati. Subhanallah, bersih dari segala penyakit hati. Kita ini ya Allah penyakit hati begitu banyak, dengki, ya, sombong, angkuh, ego, macam-macam. Nabi Ibrahim alaihissalam kata Allah, "Idza'a rabbahu biqalbin salim." Dan orang kalau memiliki qalbun salim itu menunjukkan ikhlas yang luar biasa. Kenapa kita ini ada penyakit hati? Karena ikhlas kita dipertanyakan. Jadi masalahnya di situ. Kenapa kita dengki? Karena kita kurang ikhlas. Kenapa kita sombong? Karena kita kurang ikhlas. Kenapa kita hasad? Karena kita kurang ikhlas. Kenapa kita macam-macam penyakit hati banyak timbul gara-gara kita enggak ikhlas. Kenapa kita dendam, tidak mudah maafkan? Karena kita kurang ikhlas. Itu saja banyak masalahnya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersih dari segala penyakit hati yang menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Baik. Di antara pujian dalam Al-Quran adalah Allah mengatakan, Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Masya Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Ibrahim halim. Ibrahim memiliki sifat halim, kemudian awwah, kemudian munib. 3 sifat. Apa itu halim? Halim itu, al-hilm, yaitu dia mungkin mampu untuk membalas, tapi dia tidak balas. Padahal dia mampu. Dia biarkan, siapa tahu orang tersebut sadar, itu namanya halim. Ya, Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya adalah Al-Halim, yaitu Allah melihat hamba-hambanya bermaksiat, Allah biarkan. Allah kasih nikmat, Allah kasih teguran. Siapa tahu dia sadar, ya, siapa tahu dia sadar. Allah ingin membinasakan sangat mudah. Nah, Ibrahim alaihissalam memiliki sifat halim dan terbukti bagaimana dia dimusuhi oleh kaumnya, ingin dibakar oleh kaumnya, bermusuhan sama Raja Namrud. Kemudian bermasalah Ibrahim alaihissalam dalam banyak masalah, tidak sekalipun dia pernah berdoa, ya Allah binasakan mereka. Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdoa, ya Allah binasakan mereka. Tidak pernah. Ya, sampai disebutkan oleh sebagian ahli tafsir ketika malaikat datang kepada Ibrahim, nanti kita bahas kala dalam kisah Nabi Lut, malaikat ingin membinasakan kaum Nabi Lut, maka mereka mampir dulu kepada Ibrahim alaihissalam, kemudian mengabarkan bahwasanya dia akan punya anak namanya Ishak, kemudian Yakub, ya. Kemudian kata Allah, "Falamma dhahaba Ibrahim ar-ra'u yujadiluna fi qaumi Lut." Tatkala sudah hilang rasa takut dari Ibrahim karena melihat malaikat yang tidak makan dan segalanya, yujadiluna fi qaumi Lut. Ibrahim alaihissalam mendebat kami dalam urusan kaum Nabi Lut. Itu sebagian ulama mengatakan, seakan Ibrahim mengatakan jangan dulu binasakan mereka. Subhanallah. Ya. Jangan dulu binasakan mereka. Sana ada Nabi Lut, ada ini segalanya. Intinya Ibrahim orang yang sangat baik. Ya. Dia halim. Makanya setelah itu Allah mengatakan, Inna Ibrahim la halimun. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat halim. Ya, tapi malaikat tahu saatnya diazab kaum Nabi Lut. Tapi Ibrahim, ya, ingin seakan-akan kasih mereka waktu lagi. Mungkin mereka sadar dengan dakwanya Nabi Lut alaihissalam. Dan ini luar biasa, ya, dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Adapun awwah, awwah ini ada khilaf, ada yang mengatakan awwah artinya kasirut ta'awuh, yaitu sering mengatakan demikian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, dalam ibadahnya. Ya Allah, sering berta'awuh, ya, mengucapkan kata-kata yang demikian karena menunjukkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ta'awuh adalah maksudnya dia selalu mengajak kepada kebaikan, mendakwahi orang kepada kebaikan. Kemudian munib, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam segala hal selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pujian Allah kepada Ibrahim. Di antaranya juga Allah sebutkan di akhir surat An-Nahl, rangkaian pujian, kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa
walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Syakiran li an'imi. Syakiran li an'umi. Ijtabahu hadahu ila siratim mustaqim. Atainahu fid dunya wal akhirati hasanah wa innahu wa inna ataina fid dunya hasanah wa inna fil akhirati minas salihin. Tsumma awhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Tapi ini akhir surat An-Nahl. Perhatikan di sini. Allah mengatakan sungguhnya Ibrahim kana ummah. Ummah ini imam. Imam. Qanitan, qanitan artinya taat ibadah, kuat ibadah. Dawamu ta'ah. Hanifan, hanifan maksudnya condong menjauh dari kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin, tidak pernah syirik sama sekali. Kemudian syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur. Tapi di sini ada 5 sifat, perhatikan ya. Ini Ibrahim imam pakai warna merah. Warna merah ya, biar variasi. Anak-anak TK biasanya suka warna-warni. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita ingin hitung semua sifat Ibrahim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, 10, kemudian 11, 12, 13. Baik. Perhatikan sini. Ini ayat luar biasa, ya. Dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi adab wala hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, memurnikan tauhidnya, dia akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kemudian dia bawakan ayat ini sebagai contoh Ibrahim. Ini contoh orang yang luar biasa yang memurnikan tauhid, ya. Terkumpul padanya tauhid, ibadah, bersyukur dan yang lainnya. Jadi jangan sampai orang menyangka saya sudah memurnikan tauhid tapi ternyata kurang bersyukur. Tauhidnya enggak beres berarti. Saya sudah memurnikan tauhid tapi ternyata dia kurang taat beribadah. Ya enggak. Contoh nyata Nabi Ibrahim alaihissalam. Syekh Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab-kitab tauhid menyebutkan contoh. Nih contoh orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ibrahim nih sifat-sifatnya. Kita lihat apa sifat-sifat yang buat dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Pertama, imam. Imam, apa maksudnya imam? Imam itu adalah orang yang dikatakan ummah, disebut ummah. Ibrahim kan sendirian, tapi dikatakan umat. Umat itu kan artinya jumlah banyak. Maksudnya kenapa? Sebenarnya mengatakan karena Ibrahim ini mengumpulkan banyak khisal khair. Dia satu orang tapi sifat baiknya banyak banget. Sehingga disebut imam, pemimpin. Dia memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Qanitan, kuat ibadah, rajin ibadah, tidak malas. Tahu tentang hari akhirat, tahu hari pembalasan. Dawam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, hanifan, condong menjauhi dari kesyirikan. Hanif itu bukan lurus. Banyak orang mengatakan hanif artinya lurus, ya. Hanif itu artinya condong. Maksudnya apa? Condong dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Itu namanya hanif. Kalau kita mau gambarkan begini, ini tauhid, ini syirik, maka hanif itu condongnya selalu ke sana. Jadi condong ke tauhid, menjauhi syirik, ya. Condong ke tauhid, menjauhi syirik. Maksudnya apa? Ibrahim tidak pernah namanya spekulasi masalah tauhid. Semua yang berbau syirik dia jauhi. Semua yang berbau syirik dia jauhi. Makanya di antara doanya kepada Allah, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa bani an na'budal asnam. Dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku, bukan cuma hindarkan aku,
Tapi wa junubni, jauhkanlah aku. Wa baniya, dan jauhkanlah aku turunanku. An na'budal asnam, dari menyembah kepada berhala. Bayangkan Ibrahim alaihissalam, ya, orang yang benar tidak pernah main-main sama syirik. Benar-benar hati-hati dengan tauhidnya. Semua yang namanya syirik dia jauhi. Padahal Ibrahim alaihissalam, siapa dia? Dialah bapaknya para nabi. Dialah kalau kita bilang bapak tauhid. Dialah yang menghancurkan patung dengan tangannya. Dialah yang berdebat dengan ahlu syirik. Berdebat dia dengan para penyembah berhala, dengan para penyembah bintang-bintang. Nanti akan kita sebutkan ceritanya. Meskipun dia, kalau kita bilang pakar tauhid, ngelotok sudah dalam dirinya, benar-benar tauhidnya mendalam, tetap dia berdoa, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari perbuatan syirik. Kita jangan namanya syirik, jangan pernah menyepelekan ya. Semua syirik, syirik besar, syirik kecil, hati-hati. Waspada namanya riya. Waspada dari namanya ujub, waspada ya dari syirik-syirik yang lain, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ya, maka inilah sifat Ibrahim. Yang ketiga, hanif ya. Yang keempat, lam yakum minal musyrikin. Lam adalah harfu qalabin. Ini kalau istilah bahasa Arab, harfu qalabin merubah dari mudhari kepada madhi. Artinya Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Dalam ayat disebutkan lam yakum minal musyrikin, sama sekali tidak berbuat syirik, dan juga dalam lanjutannya nanti wa ma kana minal musyrikin. Lanjutannya Allah berfirman wa ma kana minal musyrikin. Nanti akan kita sebutin Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena sebagian orang menyangka Ibrahim dulu mencari Tuhan. Ini sering, dulu saya masih SD juga saya diajarin begitu. Ibrahim dulu cari Tuhan. Masih kecil, dia cari Tuhan, dia lihat bintang, ya. Wah, ini Tuhanku, Tuhanku. Ternyata bintang hilang, ini bukan Tuhanku. Kemudian cari lagi Tuhan, lihat rembulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Lihat rembulan, ini Tuhanku. Ya, kemudian tatkala hilang, ini bukan Tuhanku. Kemudian lihat matahari. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza akbar. Lihat matahari terbit, ini Tuhanku lebih besar. Falamma afalat, tatkala hilang, ini bukan Tuhanku. Jadi seakan-akan Ibrahim pernah syirik. Dia pernah mengatakan rembulan Tuhanku. Dia pernah mengatakan bintang Tuhanku. Dia pernah mengatakan matahari Tuhanku. Ini semua tidak benar. Ibrahim tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Sejak kecil dia sudah bertauhid dan dia di atas fitrahnya. Nanti kita sebutkan insyaallah kita akan bercerita tentang dialog Ibrahim sama kaumnya. Ini sifat yang keempat. Yang kelima, syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur. Syakiran ini fi'il isim fa'il, artinya senantiasa bersyukur. Li an'umih di sini ini yang tahu bahasa Arab ya. Kalau enggak tahu ya qadarullah ya. An'um ala wazan af'ul. Itu menunjukkan jam'ul qillah. Jamak itu jamak taksir, ada dua, ada jam'ul qillah, ada jam'ul kasrah. Jam'ul qillah itu maksudnya menunjukkan kurang dari 10 lah, kurang dari 10. Maksudnya, kata Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, Imam Syaukani berkata, Ibrahim itu senantiasa bersyukur bahkan pada kenikmatan-kenikmatan yang kecil, yang sedikit. Dan ini yang membedakan dengan banyak orang. Alhamdulillah kita bersyukur, tapi seringnya kita bersyukur pada perkara-perkara yang besar. Naik pangkat kita bersyukur, kelahiran anak kita bersyukur, nikah kita bersyukur, ya. Sebagian orang poligami bersyukur. Baru bersyukur. Kalau enggak, nikmat-nikmat kecil dia cuekin, ya. Padahal banyak sekali nikmat-nikmat besar yang ada di diri kita lalaikan. Melihat itu nikmat besar, sehat ini sekarang nikmat yang luar biasa, ya. Keamanan negeri itu nikmat yang luar biasa, banyak sekali, ya. Tetapi Ibrahim alaihissalam jangankan pada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara kecil pun beliau mensyukuri. Syakiran li an'umi, bahkan mensyukuri pada perkara-perkara yang kecil. Inilah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam satu konteks. Makanya setelah itu Allah memberikan dia 5 keistimewaan. Setelah itu kata Allah, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, ya.
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami jitabahu hadil siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ya, thumma wahayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allah berikan 5 bonus. Pertama kata Allah, ijtabahu, Allah pilih dia. Wa hadahu ila siratal mustaqim, Allah beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah pilih, Allah beri petunjuk. Ya. Wa atainahu fid dunya hasanah. Di dunia kami berikan dia kebaikan. Apa? Zikrul hasan. Semua orang muji Ibrahim. Yahudi muji Ibrahim. Nasara muji Ibrahim. Kaum muslimin muji Ibrahim. Enggak ada yang mencela Ibrahim. Enggak ada yang mencela Ibrahim alaihissalam. Semua muji. Wa atainahu fid dunya hasanah. Bahkan kata sebagian ulama, Hindu tatkala bilang dewa Brahmana juga mungkin dari Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan demikian. Mungkin dari, seperti Tahir Ibn Asyur mengisyaratkan hal demikian. Allah alam. Tapi intinya Ibrahim nama yang disukai. Ya, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Lewat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Yang kelima, Allah kasih bonus. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutlah agama Ibrahim. Bayangkan Muhammad SAW disuruh ikut agama Ibrahim. Ikut agama apa? Agama Tauhid. Nabi disuruh secara khusus. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, ikutlah agama Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, inilah ya keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita sadar bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang agung. Nabi yang agung, bukan Nabi sembarangan. Yang kita dalam salat kita baca, harus sebut namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bayangkan, ya. Pantas jika dia mendapat gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau sudah tolong dihapusnya. Di manakah lokasi Ibrahim alaihissalam? Ya. Di manakah lokasi Ibrahim? Ibrahim, ya, dia di Irak, ya. Di Irak. Di suatu daerah namanya Babil. Kalau bahasa Latin Babilonia, ya, atau Babilonia. Babil di Irak. Yang sekarang masih ada kota Babil, dan sekarang ada apa namanya? Karena Babil ini kota bersejarah, ya. Bakhtanasar juga di sini, kemudian macam-macam ya kisah Babilonia. Ibrahim juga pernah berdakwah di sini, ya. Ini menurut ahli sejarah sebetulnya oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Letaknya di mana? Kira-kira kalau di Irak, ya, di sini ada Baghdad. Ini ada Karbala. Sini ada Najaf. Sini ada Babil. Babil. Ini Irak, ya. Sini ada Babil. Nah, Ibrahim alaihissalam setelah diusir dari Babil, kemudian dia pergi ke Haran. Haran di sini kira-kira, ya. Taruhlah di sini Haran. Haran. Itu di antara Suriah, Turki, ya. Turki. Kalau letaknya Haran ini sekarang di Turki, ya. Sekarang di Turki. Sekarang letaknya di Turki. Di perbatasan dengan Suriah, ya. Berbatasan dengan Suriah. Jadi dekat ke Suriah tapi jauh dari Turki, tapi di perbatasan Suriah. Haran. Nah, beliau berjalan dari Babil menuju ke Haran. Kurang lebih, ya, kalau kita bilang 1000 kilometer, ya. Nanti di sini dengan Sarah, menikah dengan Sarah, kemudian beliau pergi ke Mesir, balik ke negeri Syam. Intinya lokasi Ibrahim dimulai dari apa? Dari Babil, dari apa namanya? Babil. Sekarang di sini ada kota kuno, demikian juga di Haran masih ada kota kuno.
Tapi kita akan bercerita sekarang, masih ada waktu ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu." Sungguh kami telah memberikan hidayah kepada Ibrahim min qablu, sebelumnya. Dan banyak ahli tafsir seperti Mujahid dan yang lain mengatakan hadainahu saghiran. Yaitu kami beri hidayah kepada Ibrahim, dia masih kecil, dia sudah di atas fitrah, dan fitrahnya mungkin kaumnya terjerumus dalam kesyirikan, dia tidak. Kaumnya terjerumus dalam kesyirikan dan dia tidak. Meskipun dia masih kecil, dia masih di atas fitrahnya. Allah selamatkan fitrahnya. Makanya kata Allah, wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl. Sungguh kami memberikan hidayah kepada Ibrahim sebelumnya. Kata Mujahid rahimahullah, Mujahid bin Jabir, muridnya Ibn Abbas, wa hadainahu saghiran, kami berikan dia hidayah tatkala masih kecil. Kata Allah, wa kunna bihi alimin, dan kami telah mengetahui kondisinya. Kata para ulama, maksudnya Allah tahu Ibrahim pantas untuk diangkat menjadi nabi. Allah tahu dari mananya, dari ketegarannya, dari bersihnya hatinya, dari kecerdasannya. Karena nanti Ibrahim akan debat, diskusi sama ahli syirik ya. Jadi saya katakan sini, Ibrahim disebutkan oleh para ulama di Babil, Ibrahim di Babil, dia berdakwah di sini, mendakwahi para penyembah benda-benda bumi, yaitu patung-patung, berhala-berhala. Adapun di Harran, beliau mendakwahi para penyembah benda-benda langit seperti bintang, rembulan, dan matahari. Jadi Ibrahim mendakwahi dua model ahli syirik. Pertama, ahli syirik musyrikin penyembah benda-benda langit. Yang sebelumnya musyrikin penyembah benda-benda bumi. Jadi Allah mengatakan, wa kunna bihi alimin, kami tahu Ibrahim berhak untuk menjadi seorang nabi ya. Karena dia cerdas di antaranya, dia akan debat ini mereka, ini butuh kecerdasan, butuh orang yang cerdas untuk bisa mendebati mereka di zaman tersebut ya. Kemudian juga Ibrahim mendebat Namrud ya, juga butuh kecerdasan untuk mendebat Namrud. Kemudian tegar karena dia akan berhadapan dengan kaumnya. Bayangkan dia di negeri sendirian, dia sendiri bertauhid, semuanya musyrikin. Masya Allah. Saya bisa bayangkan, orang kebanyakan ikuti orang banyak, oh begini ya itu, orang banyak ikuti, sendirian kayaknya saya salah nih. Ya, tidak, dia bertauhid dan dia sendirian. Dia bersendirian dan dia kuat tegar menghadapi bahkan orang tuanya sendiri. Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah memilih dia untuk menjadi nabi. Sama seperti Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan kenabian. Jadi yang benar pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya an-nubuwah ya istifa, bahwasanya kenabian itu pilihan dari Allah. Laisa amran muktasaban, bukan perkara yang dicari. Tidak seperti perkataan orang-orang falasifah Ibnu Sina dan yang lainnya, Farabi, yang mengatakan bahwasanya kalau ingin jadi nabi bisa dengan cara mencari ya. Ibrahim tidak pernah mencari jadi nabi. Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Allah pilih dia, kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Ya, demikian. Nabi SAW Muhammad juga tidak pernah tidak pernah mencari kenabian. Dia pergi ke Gua Hira karena ingin mengenal Allah, ingin mendekat kepada pencipta alam semesta. Tahu-tahu diangkat menjadi nabi dan dia pun kaget. Ya, Nabi Isa, Nabi Yahya masih kecil sudah diangkat menjadi nabi. Enggak pernah nyari-nyari. Namun sebagian orang ingin jadi nabi, dia melaparkan dirinya, kemudian menyusahkan dirinya, kemudian dengan berfikir macam-macam, melatih raudhatul uqul, melatih akalnya supaya bisa jadi nabi. Enggak bakalan jadi nabi, keluar jadi orang gila ya. Nanti yang datang bukan malaikat Jibril, tapi jin yang ngaku sebagai Jibril ya. Taib. Inilah Ibrahim alaihissalam ya. Kondisinya sebelum dia berdakwah. Kemudian setelah itu Ibrahim mendakwahi negerinya. Tentu yang pertama dia dakwahi adalah ayahnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihah? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Kata Ibrahim, kata Allah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Atattakhidhu asnaman alihah? Bagaimana kau menjadikan patung-patung sebagai tuhan-tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Aku mandang engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Di azan disebutkan dia tukang bikin Tuhan, ya. Dia punya pabrik Tuhan. Jadi beli Tuhan sama dia, ya. Jadi luar biasa, ya. Bayangkan bapaknya tukang bikin Tuhan, anaknya nabi yang menentang Tuhan-Tuhan buatan bapaknya tersebut, ya. Ya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dari orang kafir Azar keluar Ibrahim alaihissalam. Dan subhanallah, ini semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ada sebagian orang kafir, mungkin keras menghadapi musuhin orang Islam. Anaknya jadi ustadz kadang-kadang, subhanallah. Ya, sebaliknya terkadang ada orang mungkin pendakwah luar biasa, tahu-tahu anaknya murtad, bisa jadi. Jadi sudah Allah contohkan. Ibrahim, bapaknya kafir, anaknya seorang nabi. Sebelumnya kita ceritakan Nabi Nuh alaihissalam. Dia seorang nabi, anaknya yang kafir, ya. Taib. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, dan dia mendakwahi ayahnya terlebih dahulu daripada yang lain sebelumnya. Allah sebutkan dalam surat Maryam lebih panjang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad dalam Al-Qur'an tentang kisah Ibrahim. Allah suruh Nabi cerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Beliau adalah seorang selalu membenarkan dan dia adalah seorang nabi. Idz qala li abihi, tatkala dia berdakwah kepada ayah, dia berkata, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Maka Ibrahim menggunakan kata-kata yang paling halus, dia berkata ya abati. Dalam bahasa Arab ya abati itu panggilan yang paling lembut. Kalau kita apa? Mungkin ayah, apa deh, ya. Kalau mungkin bapak terlalu kasar, Pak, bapak, mungkin ayah lebih halus, ya. Mungkin papi lebih halus. Tapi kalau abati itu menunjukkan panggilan yang paling hormat seorang anak kepada ayahnya. Maka dia panggil dengan penuh kehormatan, dia mengatakan ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Dia ajak ayahnya berfikir, ya ayahku, kenapa kau menyembah sesembahan yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa memberikan engkau apapun, tidak bisa memenuhi keinginanmu apapun. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh tawadhu, Ibrahim berkata, wahai ayahku, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang kebetulan kau tidak tahu. Dia tidak mengatakan, ayahku kau bodoh, kau jahil, saya seorang nabi. Tapi dia mengatakan dengan cara yang sangat halus, dia mengatakan, engkau punya ilmu ya ayahku, benar. Tapi saya punya ilmu yang kebetulan kau tidak punya. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Ada ilmu yang aku punya yang kau tidak punya ayahku. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, ya. Maka Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya dengan penuh kelembutan. Dia mengatakan, ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, jangan kau sembah syaitan, ya. Karena hakikatnya orang menyembah selain Allah, menyembah syaitan, mengikuti perintah syaitan, menyembah berhala, menyembah nabi, menyembah semuanya pada hakikatnya menyembah syaitan, ya. Karena dia menyembah perintah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ketahuilah bahwasanya syaitan kepada Allah yang Maha Penyayang dia pembangkang. Jadi Allah ini di sini Ibrahim mengatakan inna syaitana kana lirrahman. Syaitan kepada Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah zat yang Maha Penyayang. Meskipun Allah yang begitu sangat penyayang, ternyata masih saja syaitan bermaksiat pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau ditimpa dengan azab dari zat yang Maha Penyayang, ya. Jadi subhanallah, Ibrahim memberi peringatan tapi dia tidak menggunakan min syadidil iqab, kau akan mendapati azab dari zat yang Maha Pedih. Tapi dia mengatakan kepada ayahnya, hati-hati ayahanda, kau bisa kena azab dari Allah yang Maha Penyayang. Fatakuna lisyaitani waliya, maka kau akan menjadi kawan bagi syaitan. Ini semua dia paparkan kepada ayahnya. Apa sifat ayah, jawaban ayahnya? Maka ayahnya marah. Ayahnya berkata, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim.
Apakah kau benci dengan sembahan-sembahanku wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti dari mendakwahiku, la arjumannak, aku akan lempar engkau dengan batu. Aku akan rajam engkau. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Diusir Ibrahim, sana pergi. Dan ini ujian yang berat bagi Ibrahim, bagaimana dia sangat sayang kepada ayahnya. Ya, dengan penuh kesedihan diusir oleh ayahnya, bahkan diancam akan dirajam oleh ayahnya, ya. Maka Ibrahim waktu diusir, diancam, dia jawab dengan penuh ketenangan, qala salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mohon memintakan ampunan dari Tuhanku untukmu, sungguhnya dia sangat baik kepada aku. Ya. Kita tahu bahwasanya ayah Ibrahim, Azar, akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Allah mempertemukan Ibrahim dengan ayahnya Azar. Wa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah. Di wajahnya penuh dengan debu, kehitaman, kehinaan. Fa yaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini? Bukankah aku pernah berkata kepada engkau wahai ayahanda di bumi dulu, di dunia, la ta'sini, jangan kau membangkang kepadaku. Fa yaqulu abuhu fal yauma la a'sik. Wahai putraku, hari ini aku tidak akan menentangmu lagi. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim masih sayang sama ayahnya. Di hari kiamat, Ibrahim masih sayang sama ayahnya. Ibrahim berkata, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Ya Rabbku, kau telah menjanjikan kepadaku, kau tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat. Fa ayu khizyin akhza min abil ab'ad. Ya, bagaimana dan kehinaan apa yang lebih hina daripada keberadaan bapakku yang jauh dariku. Ya, bapakku di neraka, aku di surga, ini kehinaan bagiku. Maka Allah menjawab, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Tsumma yaqul Ibrahim, tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, ya Ibrahim, ya, ma tahta rijlaik? Apa yang ada di bawah kakimu wahai Ibrahim? Fayanzur, Ibrahim pun lihat ke bawah. Fa idza huwa bidhikhin multatikhin fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Tiba-tiba ada seekor anjing hutan, dhaba, yaitu semacam anjing hutan yang kotor, ya. Kemudian anjing itu dipegang kakinya, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Itu bapaknya dirubah jadi bentuk anjing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhir daripada ayah Ibrahim alaihissalam. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pembahasan tentang Nabi Ibrahim masih panjang. Insyaallah kita lanjutkan hari Senin, insyaallah Senin pada maghrib, seri 2 dari kisah Ibrahim, karena besok kita akan bahas tentang akidah wasitiyah, pembahasan tentang syubhat-syubhat berkaitan tentang para penolak sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu saya ada uzur, tidak bisa ngisi pengajian. Hari Ahad kita sambung kitab tauhid, dan insyaallah kita lanjut kisah Ibrahim pada hari Senin. Semoga Allah menjaga kita selalu dalam keimanan, dalam keamanan dan dalam kesehatan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.